Dan sayangnya ya masih banyak orang yang masih belum paham bagaimana menggunakan wadah komunikasi ini untuk berkomunikasi. Kenapa ruang ngobrolnya ada? Iya, kenapa ruang ngobrolnya ada? Oke, kita seperti yang kita ketahuin smartphone atau smartphone lah ya, sudah menjadi bagian hidup kita yang sudah tidak bisa lepas lagi ya. Terutama platform digital juga sudah menjadi bagian dari hidup kita yang udah kita nggak bisa hindarin lagi ya. Dengan adanya ruang ngobrol ini, saya percaya bahwa semua orang itu punya sisi yang menarik. Angle mereka, siapa mereka, kenapa mereka ada di sini, kenapa mereka ngerjain itu, dan itu menurut saya adalah satu cerita yang menarik yang untuk bisa diceritain. Dan untuk para member ini juga cerita-cerita ini itu bisa dipakai untuk produktif ya. Kalau buat desain grafis mungkin untuk dapat customer lebih banyak. Untuk videografer jelas untuk mungkin cari pekerjaan di bidang perfilman. Untuk seorang scriptwriter mungkin mencari job di bidang periklanan dan lain-lain. Untuk seorang programmer dapat ketemu dengan co-founder berikutnya untuk bikin startup dan seterusnya. Tapi semua itu tentang diri mereka itu perlu didokumentasikan dalam satu wadah yang cocok dengan media komunikasi yang ada sekarang. Sudah jelas mungkin hampir setengah dari komunikasi kita itu terjalin di media sosial. Seperti yang mungkin sudah tahu, mungkin media sosial Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Nah, platform-platform ini adalah wadah komunikasi setiap orang ya. Dan sayangnya ya masih banyak orang yang masih belum paham bagaimana menggunakan wadah komunikasi ini untuk berkomunikasi. Baik untuk calon customer dia, calon klien, atau bahkan calon teman, atau calon pasangan, atau calon komunitas, dan seterusnya. Komunikasi sendiri sudah jauh berbeda ya dari mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Saat 15 tahun yang lalu Facebook pun belum ada. Media yang ada hanya stasiun TV linear, kemudian hanya ada koran, media publikasi seperti majalah yang lainnya. Tapi semua media yang bisa dibilang sentralisasi, di mana si perusahaan atau si media ini mengontrol apa konten yang keluar, apa konten yang dikubur. Dengan adanya seperti Facebook, Twitter, dan kawan-kawan itu mendemokratisasi konten ya, karena Facebook, Twitter itu punya guidelines yang lebih longgar daripada perusahaan seperti stasiun TV atau koran. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke ruang ngobrol tadi, ini adalah satu wadah di mana seseorang itu bisa menceritakan diri dia ya. Di mana nanti kita dari ruang ini akan melakukan editing, dan output yang dikeluarin dari editing ini adalah ya konten-konten dari mungkin 10 atau 11 platform yang ada, 10-11 platform sosial media, dan konten-konten ini akan disesuaikan sesuai karakteristik dari platform-platform itu. Nah, kemudian output ini akan diserahkan ke orang itu lagi ya. Kita seruang dan orang itu akan berkolaborasi untuk publish bareng gitu.